Orang yang terjun di dunia kepemimpinan, jadi kepala desa, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi DPR, ini sama halnya dengan memegang pintu neraka. Kepala desa ini umpama kuat, bisa menutup pintu neraka, tidak hanya dirinya, tapi orang rakyat satu desa bisa diselamatkan karena kepemimpinannya. Tapi mon orang neka tak kelar, Pak Tenggi neka tak kelar, maka Pak Tenggi neka adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru ngaji, kepada yang saya ta'zimi, pengasuh Madrasah Nurul Wafa Al-Mukarram Kiai Nurul Hasan beserta seluruh Dewan Asatid dan Asatidah Madrasah Nurul Wafa, dan juga tak lupa kepada seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada malam hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis yang sangat mulia ini, yang mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empian terong ngangkui bahasa napa Madura? Bahasa napa Madura? Gula neka paling takok mon pakon bentah Madura. Nah, apa mak paling takok pakon bentah Madura? Karena mulai dari keni gula neka sareng almarhum Pak Gula pemonduk tepak ponduk saya kiaena orang Jawa. Beni Jawa hi, orang Jawa. Nah, maka dalam memaknai kitab neka selalu menggunakan bahasa Jawa. Nah, begitu gula Pleman dari ponduk compok gula benda etaman sareh benda besar, orang benda besar neka kan mayoritas dialektika sehari-harinya menggunakan bahasa Madura. Suatu saat almarhum Pak Gula kedatangan tamoy, karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang seiman kepada Allah neka seneng ngormaten tamoy. Karena beda tamoy, maka napa deeran seka andik sareng gula keluar lagi dipersilahkan kepada tamoy sehadir neka. Nah, ternyata tamoy sehadir neka tepak Madura Toto. Oni ngempian ke Madura Toto. Madura Toto neka orang Madura saya tak ngerti bahasa. Gula pas ngocak, mari silahkan dimakan Pak. Neng orang neka. Nah, neka gula pada bayi bentah sareng orang bui. Nah, neka mau neng tak nyaman. Akhirnya gula mantap punya tekad, saya harus bisa bahasa Madura. Posang gula nanya ke saya, ajara ke saya.
Nah akhirnya gula endi kanca ketepaan kanca neka ustad. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Empian menteroatanya harus bertanya kepada orang yang tepat supaya tidak kesasar. Nah gula datang ke kanca gula saya ustad neka, gula nanya, ustad, bahasa Madurana mari silahkan makan itu apa? Tanya kanca gula neka. Loh kenapa kamu kok nanya bahasa Maduranya mari silahkan makan? Iya ustad, kemarin saya kedatangan tamu saya tepak Madura totok sehingga tidak mengerti bahasa Indonesia. Nah saya kepingin sedikit-sedikit belajar. Oh gampang, kamu kalau ada tamu mempersilahkan makanan, kamu tinggal bilang nyara ada empian tak congo-congo gula ustad, tidak membohongi saya. Oh saya ustad masa mau bohong. Jadi syarat jadi ustad sareng kiai neka taon lecehkan. Mon beda ustad sareng kiai lecehkan, neka kiai tak nak ustad tak nak. Akhirnya gula praktek kelakuna beda kanca dari pondok. Kanca neka kebetulan bisa menguasai bahasa Madura, bisa menguasai bahasa Indonesia. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Karena seneng niat mengikuti iman kepada Allah dan Rasul, niat ngormaten tamoy, maka saya kandi keluar. Begitu makanan sudah siap semua, gula neka pas ngocak, nyara ada mas, terkejut kanca gula neka. Boh, kok kamu sudah pintar bahasa Madura sekarang? Karena bektoe ponduk lambe orang neka oning mon gula tak pintar bantah Madura. Iya, saya belajar sedikit-sedikit mas. Gimana mas bahasa Madura saya? Betul atau salah? Sudah betul, cuma ada sayangnya sedikit. Loh apa sayangnya? Bahasa Maduranya kamu ini terlalu kasar. Jadi Madura nak empian neka kasar gelu. Loh kalau sampean tahu yang kasar berarti tahu yang halus. Apa halusnya mari silahkan makan? Apa halusnya nyara ada Kamu kalau mempersilahkan orang makan, kamu tinggal bilang nyara abeduk. Nah, kelerona gula, mare ajarin nyara abeduk, mak gula tak tanya boleh ke kanca gula saya, ustad. Dasar apes tidak bisa dihindari, kelakuna ketepaan, kiai gula rabu. Hadir ke rumah, lengkap sarang mak nyai, kena bi lora-lorana. Karena saya hadir guru dibi, akhirnya napa saya ke andi neka, keluar kabi. Bahkan tak andi pun dipaksakan untuk menghormati guru. Begitu makanan sudah siap semua, niat untuk mengamalkan ilmu gula praktek nyara abeduk kiai. Ampun neka, saya nama kiai langsung mandelik. Maalos gelu bahasa Madura nampian cong. Jadi malam semangken, gula tak pakai benta Madura, tolong dimaklumi. Kira-kira mau ndak memaklumi saya? Mau atau tidak? Kamsya, oning empian ke kamsya. Kamsya neka mator kesoon. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mak saya ngocak sayang muslimin. Muslimat mak sobung saya ngocak sayang. Pola kekurangan kasih sayang muslimat Kak Dinto. Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, bukan Cina gado-gado. Oni ngempian ke Cina gado-gado. Cina gado-gado neka pak na Cina, embukna Madura, pak na Jebe, embukna Cina. Namun den gula neka pak gula Cina, embuk gula Cina, jadi gula 100% Cina orisinil. Karena gula Cina orisinil, maka malam semangken beda setong bida. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan semua jamaah yang hadir malam hari ini. Beda seoning napa bidana. Ada yang tahu apa bedanya? Setong urusan merepat, urusan mata. Merepat gula sipit,
pedi, keni, cilik. Tapi mereka hadirin hadirat saya hadir malam semangkin Masya Allah led bulet berlebar tenggenteng din radin. Memang reng bini neka mon epot cirat radin neka seneng walaupun terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Gula sarang almarhum Pak Gula ebri nama Wi Chin Hai. Saya napa coba? Bocok ngocak coba selamatin nama neka. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Jadi Pak Gula neka asalna agamana Katolik, Embuk Gula asalna agamana Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoraja Asem Bagus Situbondo. Setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Islam, termasuk dalam Al-Quran beda setong ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi empian menjadi orang Islam neka cek nga setengah cek kung nanggung. Karena zaman semangkin neka banyak orang Islam, Islam na Islam KTP. Dek remah Islam KTP neka. Kapi orang Islam oning, senamana abejeng neka wajibnya sehari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman semangkin 5 hari belum tentu sekalian abejeng. Pantes man corona tak lekas nyengke. Karena umat Islam tidak istiqomah di dalam menjalankan ibadahnya. Padahal kabi hafal ayatnya, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Siapa orang yang sungguh-sungguh istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menjaga sholatnya, istiqomah menjaga ibadahnya, Allah menjamin ada 2 hal. Yang pertama yaitu allazi at'amahum min ju'. Umpama empian tabukna lapar, Allah sudah menjamin rizkinya. Jangankan umat Islam, jangankan manusia yang beriman, bahkan manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rizkinya tetap dijamin oleh Allah. Napa boleh orang saya istiqomah ibadah. Wa amanahum min khauf. Kalau ada kekhawatiran, kalau ada ketakutan, dicabut rasa kekhawatirannya, dicabut rasa takutnya, karena di dalam hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Corona tidak membuat takut, kemiskinan tidak membuat takut, ujian tidak membuat takut, karena ada Allah yang maha memberikan pertolongan bagi setiap orang yang selalu dekat dengan Allah. Gula, sarang Pak Gula setelah masuk Islam beri nama Muhammad Nasrullah. Saya napa coba? Saya napa coba? Saya cocok tepak adu kena mana orang Islam. Karena zaman semangken neka banyak orang Islam, saya merasa tak pede mon ndikna anak beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto. Lahir bulan Februari beri nama Febrianto. Tepat lahir bulan Maret posang beri nama Sera. Akhirnya beri nama Marto. Saporan namun beda saya nama Marto neka ketepaan. Nah neka beda pole setong disa. Orang Madura toto endi anak ben seroben beri nama. Tepat endi anak lake beri nama Cong Eni. Nah orang neka tak mikir. Nasib anak tidak ada yang tahu. Bapak boleh jadi satpam, bisa jadi anak nasibnya jenderal. Bapak boleh jadi buruh asaka, bisa jadi anak nasibnya menjadi ulama besar. Umpama si Cong Eni neka mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayangnya Allah, akhirnya Cong Eni neka alim, pas dadi kiai, eonjeng madrasah Nurul Wafa. Akhirnya protokol pas ngocak kepada yang saya ta'zimi, yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni, dipersilakan untuk mengisi pengajian.
Nah neka kan coba. Jadi ngas tete cek ben seroben abri nama ke anak. Gula abri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena nama bawa pengaruh, nama adalah doa. Karena nama nagula neka orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, alhamdulillah saat melawat gula minimal nyare otangan gempang. Nah neka biasanya mon agele di otang. Jen santak pegelena pertanda otang jen benyak. Tapi umat Islam kak dinto neka masya Allah teka otanga benyak kabi perasaan bunga. Gula neka di teretan otanga benyak tedung tak nyaman, ngakan tak nyaman, odi tak nyaman, tapi empian insya Allah gula husnudzon otanga benyak, empian tetap bunga, tetap bergembira. Kenapa kok bergembira? Karena punya keyakinan ada Allah yang selalu memberikan pertolongan dari setiap ujian yang diberikan. Nah begini caranya menghibur orang sendi otang benyak. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam semangken dan gula beri titipan empat tema yang harus disampaikan pada malam hari ini, yang harapannya peleman dari pengajian neka ada hikmah, ada manfaat yang bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah yang pertama, hal pertama yang akan dibahas adalah kenapa kita sebagai umat Islam wajib untuk menyelenggarakan Maulid Nabi. Kenapa kita sebagai umat Islam wajib untuk bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Neka penting untuk disampaikan karena zaman semangken mulai banyak kelompok-kelompok aliran di luar faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mudahnya membid'ahkan ibadah amaliyah orang-orang NU atau An-Nahdiyah, engak molotan bid'ah, tahlilan bid'ah, sholawatan bid'ah, kabi kebele haram, kabi kebele masuk neraka, saya masuk surga abet natibi pola swarga naik kapling. Kenapa kok kita harus maulid Nabi? Apa mak dan gula sarang ajunan wajib molotan? Molotan neka adalah ijtihadnya ulama zaman lambe. Sekak dima ulama zaman lambe neka cerdas dalam melihat kondisi masyarakat yang berkembang pada saat itu. Jadi empian mon dakwah ngajak orang untuk dekat kepada Allah harus pandai melihat situasi. Dipelajari oleh ulama-ulama zaman lambe. Salah satunya adalah Wali Songo. Bagaimana budaya masyarakat setempat, bagaimana dialektika bahasa sehari-hari, apa yang disenangi oleh masyarakat setempat, apa yang tidak disukai oleh masyarakat setempat. Akhirnya para ulama zaman lambe neka ketemu beda setong teori bahwa orang Jebe sarang orang Madura zaman lambe neka sampai semangken bahkan neka mon endi bareng mon kita eyang kui sebut nama barengah mon poneyang kui tambahi akhiran an. Contoh neka namana napa mon Madura songkok mon kita eyang kui namana songkok mon poneyang kui namana songkoan. Neka surban mon kita eyang kui namana surban mon poneyang kui namana surbanan. Pada tahlil mon kita baca namana tahlil, mon pon baca namana jadi tahlilan. Molot mon kita elaksanaki namana molot, mon elaksanaki jadi molotan. Neka orang-orang radikal mengatakan Rasulullah tidak pernah menyelenggarakan mulutan. Bener, Rasulullah tak pernah molotan. Kenapa? Karena Rasulullah orang Arab, benih orang Madura. Mon Rasulullah orang Madura, Rasulullah akan menyelenggarakan molotan. Lalu pertanyaannya, Rasulullah bermaulid atau tidak? Rasulullah memperingati hari kelahirannya atau tidak? Jawabannya, Rasulullah setiap minggunya bahkan senantiasa merayakan hari kelahirannya sendiri. Napa dalilnya?
Ini sekarang banyak orang nih sekoni napa dalilnya, sanlai beri dalil ongkuan tak oning. Belajar hadis hafal cuma telok. Saya paling dihafal adalah kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Nah hadis neka kebei kunci Inggris. Jadi kebi perkara betek ngangkui hadis neka. Nah neka ngas teteh. Apa dalilnya Rasulullah bermaulid, merayakan hari kelahirannya sendiri? Rasulullah neka saben are Senin neka selalu apasah. Rasulullah setiap hari Senin selalu berpuasa. Datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, limadza tasum?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin? Apa ajunan ma'apasa saben are Senin? Dijawab oleh Rasulullah, "Dzaka yauma wulidtu." Engkau apasa are Senin karena are Senin neka adalah are kelahiran engkau debuna Rasulullah. Nah ini menandakan bahwa Rasulullah senantiasa berpuasa di setiap hari Senin, yang artinya Rasulullah menghormati hari kelahirannya sendiri, bergembira menyambut hari kelahirannya sendiri. Nah akhirnya para sahabat neka karena oning sabenare Senin Rasulullah apasa dalam rangka memperingati hari kelahirannya, ba'da asar Rasulullah para sahabat neka mekeluaraki napa deeran sekandi. Jadi semua sahabat yang ada di Madinah ini mengeluarkan semua makanan yang dimiliki, dikumpulkan di dalam Masjid Nabawi. Apa mak para sahabat mengeluarkan semua makanan untuk dikumpulkan di Masjid Nabawi? Karena mereka bergembira dalam menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Apa mereka semangat untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Mereka beda asbabnya. Apa asbabnya? Beda seorang menjadina Rasulullah, pamannya Rasulullah, namanya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib neka suatu saat pernah bermimpi. Di dalam mimpinya Sayyidina Hamzah neka bertemu dengan saudaranya yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab neka adalah setong orang yang sejak zaman Rasulullah sudah dijamin bekal masuk ke neraka. Neka menjadi Rasulullah juga Abu Lahab neka. Jadi zamannya Rasulullah sudah dijamin bekal masuk ke neraka. Di dalam Al-Quran jelas tabbat syada abi lahabiu watab. Jadi sudah dipastikan orang neka bekal masuk neraka. Nah Hamzah neka ngabes Abu Lahab neka sabenare di dalam kubur ini disiksa oleh para malaikat, mendapatkan siksaan kubur yang hebat. Tapi sabenare Senin siksaan ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanya Hamzah kepada Abu Lahab di dalam mimpinya, apa yang membuatmu siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Abu Lahab pada waktu Siti Aminah, para arembia Rasulullah akan melahirkan Rasulullah, Abu Lahab neka neser ke Siti Aminah karena pakna lakena Siti Aminah senamana Sayyid Abdullah neka pon sobung omor. Akhirnya Abu Lahab memerintahkan seorang budaknya yang bernama Suwaibah. Suwaibah neka kon ngancani Siti Aminah, yang tugasnya nanti ketika bayinya sudah lahir disuruh memberikan informasi enik neka lake napa bini. Nah apa mak memberikan informasi lake napa bini? Karena orang Arab jahiliyah lambe mon enik na neka bini adalah aib, sesuatu yang memalukan. Nah akhirnya singkat cerita Suwaibah memberikan informasi kepada Abu Lahab bahwa Siti Aminah telah melahirkan bayi laki-laki. Dalam keadaan bergembira, bunga menyambut kelahiran Rasulullah, menyambut eniknya Rasulullah, maka Abu Lahab neka tanpa sadar memerdekakan Suwaibah sebagai seorang budak, dimerdekakan menjadi orang yang bebas. Rege budak zaman lambe neka mon etong bitong, onta zaman semangken paling mode 50 juta. Jadi Abu Lahab neka ketika menyambut kelahiran Rasulullah, Abu Lahab bersodakoh neka lebih dari 50 juta dalam rangka bunga menyambut kelahiran
Nabi Muhammad. Empian pun asodako senapa kebaik menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Logikanya para sahabat berpikir, kalau Abu Lahab yang dijamin pasti masuk neraka karena barokah bunga gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, diringankan siksa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Senin, maka bagaimana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah? Maka apa yang kita lakukan pada malam hari ini, yakini bahwa nikah adalah wasilah penyebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ketondu mbian mak sobung suarana gula neka bek-bek takok mon orang neng-neng karena beri gula kan dari Solo. Nah tepak ngisi pengajian Solo neka pas membahas bab perjuangan dakwah Rasulullah, sulitnya Rasulullah mendakwahkan Islam. Nah ketika gula ngabes jamaah neka beda setong jamaah duk non-duk. Nah can gula neka menghayati, mungkin terenyuh karena mendengar sejarah perjuangan Rasulullah. Bes-abes boleh mak sarongan neka becah. Oh boleh molar neka, pola molar neka. Terenyuh, sedih, menangis karena mendengar perjuangan Rasulullah. Ternyata setelah diteliti boleh, saya netes, saya nyap-cap neka kun setong. Acailen orang neka, beni nangis. Jadi empian amati kanan kirinya, umpama mon bode saya nyap-cap, neka pastikan neka molar napa ajail. Nah maka kembali ke kisah tadi, ketika para sahabat mendengarkan kisahnya Sayyidina Hamzah menceritakan mimpinya berjumpa dengan Abu Lahab, maka semua sahabat Nabi seendik kakanan neka pepolong Masjid Nabawi dalam rangka bergembira menyambut kelahiran Rasulullah. Kapan dimakan makanan ini? Ketika azan maghrib dilaksanakan sholat berjamaah. Ba'da sholat berjamaah pepolong deeran neka tengah Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina adzabannar. Doa napa neka? Doa napa neka? Doa mau makan. Jadi neka asbabul wurudnya hadis doa mau makan erat kaitannya dengan Maulid Nabi. Maka ketika makanan ini yang awalnya deeran biasa, makanan biasa, ketika didoakan Allahumma barik lana, maka makanan ini statusnya berubah menjadi makanan yang penuh barokah. Jadi empian saya ada neka beda deeran, neka adalah makanan yang mengandung barokah. Nah oleh ulama zaman lambe sebagai ijtihadnya ulama zaman dahulu, makanan ini karena mengandung barokah disebut sebagai berkat. Asal katanya barokah, makanya empian mon pleman deki nyambi berkat. Taoni gula mak sopung neka. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, gula sangat bergembira hadir di dalam majelis ini karena malam hari ini adalah malam pertama kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini pertanda bahwa masyarakat Kak Dinto neka lebur seneng menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Maka bulan Molot neka harus ada perbedaan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau empian biasana as-sholawat ke Rasulullah neka mon apolong hanya ketika berkumpul saja, maka ketika bulan Maulid ini lazimkan pembacaan sholawat lebih banyak daripada biasanya. Mon empian biasa as-sholawat 10 kali, bektona molotan neka empian benare sholawat 100 kali. Mon empian kelar 100 kali, sholawat benare 1000 kali. Karena orang yang dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW neka bekal ejemin bahwa Nabi Muhammad SAW akan bersama dengan dirinya di dalam surga. Man ahbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku maka akan bersamaku di dalam surga. Ciri-ciri cinta kepada Rasulullah yang paling gampang adalah mencontoh suri tauladan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
kita ndak usah jauh-jauh tentang bagaimana membangun peradaban Islam yang hebat. Kalau kita mau contoh Rasulullah, contoh bagaimana Rasulullah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Neka gula ngetes, dialog, kepingin tanya gula. Saya tanya, muslimin apa muslimat kade? Muslimin apa muslimat kade? Muslimat kade? Muslimat kade? Mat muslimat. Empian ndik lakekna gendek napa sabar? Wa alhamdulillah, mangkana apa lempo kabi karena lakena sabar. Ini mencontohkan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah neka ini dites deki empian ngen angen kira-kira lakena empian neka persis seperti Rasulullah napanten dalam akhlaknya. Rasulullah neka mon pleman dari Masjid Nabawi tengah malam, jarak dari mimbarnya Rasulullah ke rumahnya Siti Aisyah neka 17 meter, 14 meter. Ketika pleman dari iktikaf tengah malam, khawatir Siti Aisyah neka jege, akhirnya Rasulullah menok-tok labenga Siti Aisyah neka on laon, assalamualaikum. Tak nyaut, tok boleh jen laon boleh, assalamualaikum. Tak nok tak nyaut boleh, tok boleh sobung kasakna, assalamualaikum. Apa? Akhlaknya Rasulullah, takut Siti Aisyah tidak bisa, takut Siti Aisyah terganggu tidurnya. Akhirnya telau kale tak jawab sareng Siti Aisyah, Rasulullah tidur di depan pintu rumahnya. Lakena empian eka neka napa enten keding hakimin. Ini akhlaknya Rasulullah. Nomor 2, gelek caan lakena sabar. Ternyata seleksi pertama tidak lolos, suaminya tidak sabar. Seleksi yang kedua, Rasulullah neka endi kebiasaan mon ebri susu sareng Siti Aisyah. Rasulullah ini suka meminum susu. Setiap minum susu, Rasulullah ini minum setengahnya, sisa setengahnya ini diminum oleh Siti Aisyah tepat di bibirnya Rasulullah. Nak-nak ini tak usah ngedingaki neka. Pembahasan bab dewasa. Suatu saat pernah terjadi, Siti Aisyah membuatkan susu 1 gelas, Rasulullah neka langsung eabi susu neka, diminum sampai habis. Siti Aisyah komplain, ya Rasulullah, kenapa kau tidak seperti biasanya? Reng bini neka mon lake eobe mesti abenta, kenapa kau tidak seperti biasanya? Ma eobe biasanya minum separo bagi ke gula ke abdina, mak neka eabi kabi. Oh seporana Siti Aisyah, gula neka ketepaan pelkak sarah, mangkana eabi kabi bi gula. Mon empian tero oleh barokahna gula, telo ngenom karena gula, empian kebayi oleh susu, minum abik gula sekoni, deki bagi ke empian. Akhirnya Siti Aisyah bergegas ke dapur karena mengharap barokahnya Rasulullah. Begitu depak dapur terkejut neka Siti Aisyah. Apa? Karena rupanya gula pon sobung sebeda kun buje. Nah rupanya susu yang diminumkan oleh Rasulullah neka benih manis tapi acen karena ebri buje. Nah pertanyaan gula, mon lakena empian ebri bideng tepak bideng acen, kira-kira saya lake ngamuk napanten, ngamuk napanten. Di ngakimin tak lolos seleksi boleh dukale. Muslimin protes neka, Ustadz mak muslimin melolo sekali-kali muslimat. Nah neka dites dibalik. Min empian ndik bini kira-kira sekut ngecepek napanten. Mangka naros-koros nengah. Padahal saya paling banyak ngakan saya bini, saya lake. Konjengan saya ada lake. Tahlilan saya lake. Berdoa limaan saya lake. Mak bisa saya lake awas koros. Nah apa saben pleman kecepekin sareng saya bini, makanya saya lempo dadi kisut dadi keni was. Istri Rasulullah wanita yang baik neka kriterianya beda dua.
Yang pertama, wanita yang baik, istri yang baik adalah istri yang senantiasa istiqomah menjaga ibadah dan akhlaknya. Neka nomor setong. Saya nomor 2, istri yang baik adalah istri yang selalu setia ketika suaminya susah, tidak banyak tuntutan kepada suami yang susah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Cek neng seneng empian di muslimin. Maksudnya istri ini mendukung, tidak banyak tuntutan apabila seorang muslimin ini bersungguh-sungguh bekerja, bersungguh-sungguh ikhtiar, tapi Allah belum memberikan jalan keluar, belum kasih rezeki, pesabar empian. Karena doanya seorang istri ini akan membuat menunjang kesuksesan seorang suami. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab kedua yang ingin saya sampaikan di sini ini erat kaitannya dengan hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau kita renungkan yang namanya odi, yang namanya hidup neka sekejap. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia selalu berada di dalam kerugian. Mata rogi menongsa neka, karena tanpa sadar hari demi hari yang dilalui membuat manusia semakin dekat dengan jadwal kematiannya masing-masing. Orang neka bekal mateh. Empian sarang dan gula neka camat, oning kecamat, camat calon mate, mate tak ngabes tua, sengode bisa mate kade, mate tak ngabes sake, seberes bisa mate kade. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa corona, neka hikmahnya banyak, ingin menyadarkan kepada kita sebagai menongsa cebong sombong. Karena ketika Allah mengirimkan satu virus sekeni, tidak ada satupun yang sanggup membendungnya sampai saat ini. Apa yang mau dibanggakan? Harta yang banyak. Berapa banyak uang negara yang sudah dikeluarkan untuk menanggulangi virus corona ini? Faktanya virus corona tidak bisa diselesaikan. Jabatan yang tinggi, mulai dari TNI, Polri, Bupati, Gubernur, bahkan Presiden beserta para menterinya sobung yang sanggup menyelesaikan ujian virus corona neka. Bahkan aslena gula semangken neka harusnya ada di Pontianak. Gula neka jadwal Maulid Nabi di Kalimantan Barat yang mengundang wakil bupati Kabupaten Kayong Utara. Dibatalkan karena apa? Dibatalkan karena wakil bupatinya kening corona. Ternyata pejabat juga bisa terinfeksi virus corona. Apa yang mau dibanggakan? Ilmu, kealiman, bahkan tenaga-tenaga medis pun, bahkan perawat pun banyak yang wafat, banyak yang mati menghadapi virus corona. Ini membuktikan bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teti empian saya sombong neka cepet engak, yang sombong cepat bertobat, karena tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan semangken, empian pasti bekal teh. Pertanyaannya, apa yang mau dipersiapkan untuk menghadapi kematian? Di dalam sebuah hadis Nabi diterangkan, idza matal insan, apabila mati manusia, in qata'a amaluhu illa min salasin, akan terputus semua amal perkara yang dilakukan oleh manusia kecuali 3 perkara. Empian mon ki odi bisa oleh pahala abejeng, mon empian sobung empian tak bisa abejeng, empian mon ki odi bisa apasah, mon pon empian sobung omar empian tak bisa apasah. Tapi ada 3 amalan yang kalau kita meninggal pahala ini tetap mengalir kepada diri kita sendiri. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Derma sodakoh jariyah neka. Contoh saya paling gampang, empian ndik pese, empian ndik rizki, disisihkan rizki yang didapatkan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren, untuk madrasah Nurul Wafa. Madrasah akan terus berjalan, empian suatu saat bekal teh. Ketika empian mate, madrasah pakun berjalan. Ada anak yang ngaji, pahalanya akan mengalir ke kita yang sodakoh. Ada anak yang membaca Al-Quran,
pahalanya akan mengalir. Maka saya menghimbau kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, berapa banyak harta yang dimiliki, sisihkan untuk membantu pembangunan pondok pesantren dan madrasah. Gunakan harta yang kita miliki untuk menolong agama Allah. Karena ketika kita mati semua tidak dibawa. Empian di bungko seraja tak esambi. Empian di mobil seraja tak sebagai tenaga pengajar di bini seraja. Kalau kita berjuang di jalan Allah menjadi kiai, menjadi ustaz, menjadi ulama, menjadi pengurus masjid, menjadi aktivis organisasi keagamaan, gula titip, jangan sampai mencari menolong agama, jangan sampai mengharapkan bayaran dari apa yang dikerjakan. Di dalam surat Yasin sudah diterangkan, ittabi'u ilmu yang bermanfaat. Maka dukung semua para tenaga pengajar yang ada di madrasah ini, mau menanyakan upah dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Debuna almarhum almaghfurlah Kiai Maimun Zubair, debuna Kiai Maimun Zubair neka empian mon dadi ustad, dadi kiai, dadi pengasuh madrasah, jadi pengajar di dalam madrasah, jadi pejuang di dalam masjid, jadi aktivis NU, harus endik kelakuan dibi. Supaya apa? Supaya tak Arab tidak mengharapkan bayaran dari apa yang dikerjakan. Gula nekan di cerita empian ndek ngedingagi cerita na gula ndek na Banten pola mulai tak kelar neka gula di cerita bab Arab neka mengharapkan ilmu, mengharapkan bayaran dari ilmu yang dimiliki. Suatu saat kurang lebih sekitar 3 tahun sedimin, gula neka pernah yonceng maulid Nabi setong tempat, setong kenengan. Nah ketika mau berangkat maulid Nabi, ba'da maghrib, embu gula neka abela ke gula. Cong, ngakan kade, tak usah pon bu, kan pengajian beri deeran, tak usah ngakan deki kenyang gelu. Berarti gula mangkat pon Arab taro beri deeran. Ketika dalam perjalanan, beda setong kiai nelpon gula, kiai neka pon sepoh, sudah tua kiai ini. Nah sepuh beun yonceng kenengan neka engki kiai gula yonceng jugen beun SN kade karena gula ki ngese tempat lain cek toron sampai engkok depak ke kenengan pengajian karena kiai yang sudah memerintahkan sami'na wa ata'na nurut dan gula neka mon ceramah jarang lanceng, paling abid neka sejam karena monceng lanceng gelu deki muslimat pojokan pas ngocak kiai setong neka mon abenta ma abid gelu saya nyaman molotan laguna tak usah yonceng boleh neka salah gelu. Nah gula tak pernah lanceng ceramah sampai sejam kiai neka tak rabu oleh 2 jam tak rabu begitu 3 jam hadir kiai neka. Gula pertama bahan mulai habis karena gula tak alim, nomor 2 gula mulai lapar, mulai algung karena tak ada ba'da maghrib. Nah akhirnya ketika kiai hadir dalam hati gula, alhamdulillah mon setiang kok ngakan weh, berarti gula pon Arab boleh taro beri deer. Begitu gula turun dari pengajian, dari mimbar, dari panggung, ketika turun panitia mengatakan tawe ada Ustaz mau empon kiai kita ada cangkolang mon gula ada kade dikel pon arang sarang kiai. Harapan gula karena pon malam bertau kenika pon 12 malam, harapan gula sekecil kiai adua. Ternyata prediksi meleset. Kiai acara sampai kol 2 malam jadi 2 jam. Gula saya tojo bebe, aduh saya nama algung neka masya Allah ma abid gelu kiai neka tak toron. Akhirnya singkat cerita begitu toron kiai adua pas toron dalam mata gula mon setiang kok ngakan weh karena kiai pon toron. Begitu toron dari panggung kiai neka segera meninggalkan lokasi, dipersilakan tawe kiai ada empon gula tabu tak nyaman mulai gula ada melolo gula tak ada apa boleh pon karena kiai pleman gula todus ngakane dalam akhirnya gula norok pleman. Nah ketika norok pleman
ate mulai bergerak lagi. Tigel pon gula tak ngakane pengajian tak pon apa pon kan deki peleman ebri berkat. Jadi gula ngakana berkat. Dari Arab tawa ebri deur, Arab tawa ebri berkat. Mak gula abes panitia neka kok tidak ada tanda-tanda pergerakan. Takir pamiti salami tong setong neka pagun sobung pergerakan. Sampai gula naik mobil. Begitu gula naik mobil pas panitia nelpon, kiai seporana, benapa? Berkat na ajunan cecer kiai. Masa gula abeli boleh. Jadi digel pon gula peleman. Begitu peleman karena sudah kualat mengharapkan dari agama, deuran tak oleh, berkat tak oleh, tabu algung mangkat ke meja makan. Begitu muka meja makan, mak deuran neka mak sobung. Gula tanya ke gula, bu, mak sobung kakanan neka deuran neka. Ya jarang beencan kan mangkat pengajian. Jadi kakanan sebede neka daripada rosak, bagi ke tetangga karena bu gula neka seneng asodako deuran. Akhirnya tengah malam beda cerita mau balik peleman dari molotan masa Indomie sarang telur guring karena algung. Nah dari pengalaman neka gula pon tekad termasuk malam semangkin. Jadi gula sebelum mangkat gula pon ada erkade. Jadi umpama deki tak ebri deuran tak pon apa aman pon. Karena pon persiapan. Saya menghimbau kepada seluruh pejuang yang berjuang di madrasah ini, niatkan semua karena Allah. Intan surullah yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan balik menolong dirimu. Ayo kita berjuang dengan apa yang kita miliki. Yang punya harta, gunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Yang punya ilmu, gunakan ilmunya untuk menolong agama Allah. Yang punya jabatan, gunakan jabatannya untuk menolong agama Allah. Yang ketiga, tempat Kak Dinto beda pemilihan kepala desa napanten. Beda pemilu kepala desa napanten. Gula tip-tip siapapun pilihan kepala desanya jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Golput hukumnya haram. Empian wajib memilih. Pilih di antara beberapa calon mana yang kira-kira bisa mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terjun di dunia kepemimpinan, jadi kepala desa, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi DPR, ini sama halnya dengan memegang pintu neraka. Mon empian kuat, orang ini bisa tutup. Kepala desa ini umpama kuat, bisa menutup pintu neraka. Tidak hanya dirinya, tapi orang rakyat satu desa bisa diselamatkan karena kepemimpinannya. Tapi mon orang neka tak kelar, Pak Tenggi neka tak kelar, maka Pak Tenggi neka adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Ngas teteh jabatan cuma 5 tahun, itu pun kalau tidak ditangkap oleh KPK. Jabatan hanya 5 tahun, jangan sampai persaudaraan antar sesama umat Islam menjadi buruk. Termasuk semua hadirin yang hadir di sini, tidak perlu membela mati-matian calon kepala desa Anda. Kalau memang baik, doakan kepada Allah. Mudah-mudahan orang ini bisa dimenangkan oleh Allah. Apa gunanya membela? Kita tidak tahu calon kepala desa ini betul-betul taat kepada Allah atau tidak. Kita niatkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita pilih kepala desa tersebut, kita pilih pemimpin tersebut, mudah-mudahan pemimpin ini jadi pemimpin yang takut kepada Allah dan cinta kepada rakyatnya. Padahal empian mon abela Rasulullah tak enga abela petenggi, tak enga abela DPR. Tidak seperti membela bupati yang akan memberikan syafaat kepada semua yang hadir malam hari ini adalah Rasulullah, bukan calon pemimpin yang kita pilih. Kita memilih calon pemimpin adalah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai umat Islam, karena wajib hukumnya umat Islam memiliki pemimpin. Saya doakan di sana apa neka? Desa apa? Saya doakan mudah-mudahan desa Dadapan, siapapun yang menang nanti, mudah-mudahan menjadi kepala desa yang amanah, kepala desa yang takut kepada Allah, kepala desa yang cinta kepada rakyatnya, kepala desa yang senantiasa mengikuti
perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Saya titip 3 kepada kepala desa yang menang nanti. Pertama, perjuangkan masyarakat miskin. Kedua, perjuangkan pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren. Yang ketiga, perjuangkan ekonomi Islam, perjuangkan ekonomi umat Islam. Angkat ekonomi masyarakat yang ada di desa ini dengan memasarkan produk-produk yang dimiliki. Maka ketika nanti sudah turun dari jabatannya, ini menjadi sedekah jariyah. Ketika dia jadi pemimpin, dia melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ketika dia turun, pahalanya terus mengalir kepada orang tersebut. Saya terakhir, ini yang paling terakhir, bagaimana para santri dan para alumni ketika keluar dari madrasah ini bisa hidup dan sejalan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Karena zaman semangken neka ujiannya begitu luar biasa. Zaman semangken neka tidak ada orang tua yang bisa mengontrol anak-anaknya. Zaman semangken susah orang tua mengontrol anaknya megang handphone. Padahal di dalam handphone bisa bermanfaat untuk yang positif, bisa mencelakakan untuk urusan yang negatif. Maka sebagai orang tua, wajib hukumnya yang pertama menanamkan pendidikan keagamaan mulai dari kini. Contohnya gula neka kan yuk oni ngempian ke yuk. Mon orang Cina neka yuk, mon orang Arab neka ye, mon bedo orang Arab akabin be orang Cina anak na ye yuk. Gula neka yuk, almarhum Pak Gula neka asalna agamana Katolik. Embuk gula asalna agamana Katolik, mak bisa malam semangken gula engak nikah. Ini karena ijtihad perjuangan orang tua saya mulai dari kecil. Usia 3 tahun saya dipanggilkan guru ngaji. Mulai dari kecil saya dimasukkan di taman-taman pendidikan Al-Quran. Kebetulan hadir malam hari ini ada Mas Saiful. Mas Saiful neka mertuanya adalah guru ngaji saya yang ada di Koncer. Ini dari kecil biasa saya dididik untuk pendidikan keagamaan. TK-nya dimasukkan TK At-Taqwa, MI-nya masuk MI At-Taqwa. Lulus dari MI gula hukumnya fardu ain, tidak boleh tidak dimasukkan ke pondok pesantren. Saya SMA tidak selesai, tapi pondok pesantren saya bisa lulus, saya bisa selesai. Maka ternyata yang menyelamatkan kita bukan jabatan yang kita miliki, bukan harta yang kita miliki, tapi yang akan menyelamatkan kita bagaimana pengetahuan keagamaan kita, bagaimana bagusnya iman dan akhlak kita kepada sesama manusia, mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Jangan diremehkan anak-anak kecil seperti ini. Karena 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, anak-anak inilah yang akan terus memperjuangkan dakwah, menyampaikan akhlak Nabi Muhammad SAW. Empian tong ontong na orang, mon endi anak mulai dari kecil ditanamkan pendidikan agama, karena itu yang akan menyelamatkan kedua orang tuanya. Awaladin solehin yad'ulah, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Di kota-kota besar banyak terjadi. Gula pernah mengalami 1 tahun yang lalu, endi kanca di Surabaya neka almarhum mbukna sobung omor. Ketika ibunya sudah wafat, anak ini diam. Ketika proses mengkafani, proses memandikan, anak ini neng-neng. Saya tanya, been mata ngaji? Gula mulai dari kini tak pernah ajarin ngaji. Padahal neka S3, padahal mereka sudah dokter insinyur, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Ngafani tak norok ngafani, memandikan tidak ikut memandikan jenazah. Waktu abhejeng ikut abhejeng, tapi gula tak yakin neka hafal napanten doa yang dipanjatkan ketika sholat jenazah. Ketika waktunya dimasukkan ke liang lahat, masuk ke dalam kuburan, anak neka akan turun nampani jenazah embukna. Ketika epakon adzan tak bisa anak neka adzan. Saya rasa palang. Siapa yang rugi? Kedua orang tuanya. Jadi empian wajib bangga, empian wajib bersyukur punya anak dimasukkan di madrasah Nurul Wafa. Mulai dari kecil diajarkan ilmu-ilmu agama, diajarkan akhlak kepada kedua orang tuanya, diajarkan akhlak kepada guru-gurunya. Karena zaman sekarang benteng pertahanan terakhir akhlak anak muda di Indonesia itu ada di madrasah.
taman pendidikan Al-Quran dan pondok-pondok pesantren. Maka masukkan anak-anak kita ke taman-taman pendidikan Al-Quran, masukkan ke madrasah-madrasah, masukkan ke pondok-pondok pesantren. Apapun cita-citanya kita dukung. Kalau dia menjadi polisi, dia jadi polisi yang beriman. Kalau dia jadi tentara, dia jadi tentara yang takut kepada Allah. Kalau dia jadi pedagang, dia jadi pebisnis yang senang bersodakoh. Kalau dia menjadi pejabat, dia menjadi pejabat yang amanah, karena mulai dari kecil ditanamkan pendidikan-pendidikan agama. Paham? Paham? Mon paham neka lake, mon bini buham. Kan paham buham. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi perjumpaan yang dirahmati oleh Allah. Semua hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan semua yang hadir malam hari ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus untuk ujian virus corona ini, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah. Kehidupan kita kembali normal seperti sedia kala. Ibadah menjadi nyaman. Semua diselamatkan dari ujian virus corona ini. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillailahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdhi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz Nurul Hasan, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita di dunia ini akan dijadikan perjumpaan di akhirat juga, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kecepot gula mirah, salah lopot nyon sapora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.